Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan semoga kalian semua sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah di video kali ini kita akan bahas bagaimana hukum uang politik. Hukum uang politik sama dengan uang suap. Jadi hukumnya haram karena sama dengan hukum uang suap. Bagaimana? Karena definisinya sama. Definisi uang suap, seseorang memberikan uang atau harta kepada orang lain dengan tujuan ingin memenangkan perkaranya atau ingin mendapatkan suatu kedudukan. Makanya uang politik itu haram, sama saja dengan uang suap. Dan itu termasuk dosa yang sangat besar. Termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang berbuat suap atau yang menyuap dan orang yang menerima suap. Bahkan orang yang menjadi perantara di antara keduanya. Seperti orang-orang yang dikatakan tim sukses. Mereka yang jadi perantara di antara keduanya itu juga sama. Kalau melakukan hal ini sama termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rasi wal murtasi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat kepada orang yang menyuap dan yang menerima suap. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat juga kepada orang yang menjadi perantara di antara keduanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau ada orang yang berkata seperti ini, bahwa uang politik dikatakan sodako politik? Itu sangat keliru. Kenapa dikatakan sodako politik? Karena definisinya juga sangat berbeda. Nih definisi sodako, memberikan uang atau memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan definisi suap yang tadi, memberikan uang atau memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan ingin memenangkan perkaranya dan atau ingin mendapatkan kedudukan. Jelas sangat berbeda. Jangan dirubah-rubah dengan perkataan seperti itu, malah bertambah dosa. Lalu ada lagi yang berkata seperti ini, kalau ada yang memberikan uang, ya uangnya ambil saja. Masalah memilih, ya orangnya kalau tidak cocok jangan dipilih. Itu juga keliru. Itu juga sangat salah. Malah bertambah dosa. Karena dia sudah tahu bahwa orang yang memberikan itu, memberikan uang atau hartanya karena tujuan tertentu, yaitu ingin mensukseskan urusannya, ingin memenangkan urusannya, atau ingin mendapatkan kedudukan. Dia sudah tahu.
Tapi diambil dengan perkataan yang seperti tadi. Ya kalau milih tergantung hati nurani, ambil saja yang memberi uang. Itu sangat keliru. Kalau sudah tahu bahwa itu uang termasuk uang suap, jangan diambil. Jangan diambil. Karena itu malah menambah dosa. Sudah mengambil, sudah dosa dari mengambil uang suap, sudah dosa dari berdusta. Saudara-saudaraku, kita semua yakin semuanya juga perlu uang. Semuanya perlu uang. Tetapi kita sebagai umat muslim tidak harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu uang, yakin. Karena kita akan dipinta pertanggungjawabannya apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, apa yang telah kita makan, apa yang telah kita minum, apa yang telah kita pakai, akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Apakah dari perjalanan yang halal atau yang haram? Apakah makanan itu, apakah minuman itu, apakah barang yang dipakai itu didapati dari perjalanan yang halal atau yang haram? Itu semua akan dipinta pertanggungjawabannya. Dan perlu kita ingat bahwa kita memilih pemimpin itu harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama, harus orang yang beriman. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan doa yang suka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takwa. Itu berarti kalau kita mempunyai pemimpin yang takwa, insya Allah dia akan menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan apa yang dituntun dalam syariat agama Islam. Akan jauh dari korupsi, akan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana orang yang akan kita jadikan pemimpin? Orang yang akan memimpin kita minimal 5 tahun ke depan. Dari sekarang juga sudah menunjukkan bahwa dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti yang tadi. Orang karena ingin mempunyai atau ingin mempunyai kedudukan atau ingin meraih apa yang dia maksud dengan cara menyuap, sekarang juga dia sudah menampakkan hal buruk, yaitu menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti kalau dia sudah menjadi pemimpin? Logikanya saja begini. Dia atau mereka yang membagi-bagikan uang, sogok sana, sogok sini, demi mensukseskan tujuannya, itu mengeluarkan modal yang sangat besar, memerlukan uang yang sangat besar. Begitu dia jadi pemimpin, maka apa yang akan lebih dulu dia kerjakan?